Selamat datang kembali di pembelajaran matematika bersama saya Ari Hanggara. Apa yang akan kita pelajari? Sebelumnya, kita sudah belajar pengantar materi kita untuk bab 1 bilangan, bukan? Sekedar mengingat kembali, sebelumnya kita sudah membahas tentang yang pertama, jenis-jenis bilangan, yang kedua, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, kemudian yang ketiga, mengurutkan bilangan bulat. Yang pertama, jenis-jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan asli, di mana bilangan asli itu dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bilangan caca, di mana bilangan caca itu adalah bilangan asli ditambah dengan bilangan 0. Jadi bilangannya dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif itu untuk anggota dari bilangan bulat. Kemudian ada bilangan rasional, di mana bilangan negatif, bilangan 0, bilangan positif ditambah dengan bilangan pecahan. Selanjutnya ada bilangan irasional, yaitu bilangan pecahan yang tidak bisa diubah menjadi pecahan. Nah, artinya tidak bisa diubah menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan desimal yang belakangnya itu tidak berurutan atau campur-campur bilangannya. Nah, selanjutnya itu ada namanya bilangan real. Bilangan real itu adalah mulai dari bilangan yang pertama sampai dengan nomor 5. Selanjutnya ada imajiner dan bilangan kompleks. Perhatikan. Nah, selanjutnya untuk mengurutkan bilangan bulat positif, kuncinya adalah semakin besar angka yang maka semakin besar nilainya. Perhatikan ada di bagian contoh. Nah, semakin besar angkanya maka nilainya semakin tinggi. Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat negatif, kuncinya adalah semakin besar angka bilangannya maka semakin kecil nilainya. Perhatikan di contoh. Nah, maka semakin ke kanan bilangannya semakin kecil, maka semakin nilainya tinggi atau besar. Semakin besar angkanya, maka nilainya semakin rendah. Bagaimana? Sudah bisa diingat? Mari kita lanjut. Nah, setelah mengingat kembali, kali ini kita lanjutkan materi kita kepada bagian operasi bilangan bulat. Jadi operasi bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat terlebih dahulu. Check it out. Bagian yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan contoh. Ada 5 ditambah 6, kemudian 24 ditambah 26. Yang pertama hasilnya 11, yang kedua hasilnya 50. Nah, sifat di atas disebut sifat tertutup. Sifat tertutup artinya di mana ada dua buah bilangan dijumlahkan akan langsung mendapatkan hasil bilangan yang ketiga. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat terdapat sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, yang pertama itu ada sifat komutatif. Nah, untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama dengan B tambah A. Artinya jika posisinya diubah maka hasilnya akan tetap sama. Nah, bisa diperhatikan dengan baik pada contoh di situ. Nah, setelah sifat komutatif selanjutnya ada namanya sifat asosiatif. Nah, untuk setiap bilangan bulat positif A, B, dan C berlaku sifat A ditambah B ditambah C itu hasilnya akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, perhatikan dengan seksama contoh. Di situ pembuktian apakah hasilnya sama dan kita dapat hasilnya sama. Jadi sifat asosiatif ini terbukti atau nilai kebenarannya benar untuk sifat asosiatif terhadap penjumlahan bilangan bulat.
Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu ada namanya unsur identitas. Nah, terdapat bilangan 0 sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku A ditambah 0 sama dengan A. Nah, jadi untuk unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat yaitu angka 0 atau bilangan 0. Nah, kita perhatikan di contoh. Nah, untuk unsur identitas, apapun bilangannya, jika dijumlahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, di contoh itu sudah kita buktikan dan hasilnya terbukti untuk unsur identitas terhadap penjumlahan bilangan bulat. Oke, selanjutnya itu sifat yang terakhir untuk penjumlahan bilangan bulat, ada yang namanya bilangan lawan terhadap penjumlahan. Nah, untuk setiap bilangan bulat A, terdapat bilangan bulat lain yaitu B, sehingga A ditambah B sama dengan 0. Nah, lawan dari suatu bilangan adalah tunggal. Artinya, di mana satu bilangan hanya ada satu bilangan sebagai lawannya. Gitu. Nah, untuk bilangan lawan terhadap penjumlahan, hasil akhirnya adalah 0. Jadi, setiap lawan mendapat lawan yang lain, hasilnya akan tetap 0. Nah, kamu bisa perhatikan lawan bilangan A ditulis dengan negatif A, sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0. Begitu. Di contoh bisa kita lihat buktinya hasilnya sama-sama dengan 0. Setelah kita membahas tentang penjumlahan bilangan bulat beserta dengan sifat-sifatnya, maka selanjutnya kita akan melanjutkan tentang operasi pengurangan bilangan bulat. Pada operasi pengurangan bilangan bulat, yang harus diperhatikan dengan benar adalah tanda operasi dan tanda pada bilangannya. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan baik-baik. Setiap contoh memiliki bentuk dan sifatnya sendiri, sehingga untuk operasi pengurangan bilangan bulat, tanda dan tanda operasi itu sangat berpengaruh. Nah, jadi kamu harus lebih teliti mengerjakan setiap soal untuk pengurangan bilangan bulat seperti yang ada pada contoh. Begitu. Nah, setelah kita membahas tentang operasi penjumlahan bilangan bulat beserta sifatnya dan juga pengurangan bilangan bulat, kali ini kita lanjut dengan latihan soal. Nah, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada pernyataan A, B, C, dan D. Nah, di situ pertanyaannya adalah pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk bisa menjawab ini kita perhatikan bagian pembahasan. Pertama, kita buktikan dulu pembahasannya. Untuk pernyataan A, B, C, dan D. Nah, pernyataannya A bernilai salah karena hasil akhirnya adalah 77. Jadi 77 tidak sama dengan negatif 77. Jadi pernyataan A salah. Nah, pernyataan yang B bernilai benar karena hasilnya sama yaitu 18. Kemudian pernyataan C juga benar karena hasilnya sama yaitu sama-sama negatif 82. Dan pernyataan yang D salah. Jadi berdasarkan pembahasan di atas, pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Setelah contoh soal atau latihan soal, nah kali ini kita sampailah kepada penghujung. Di sini ada tugas. Nah, untuk tugas ini perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, jadi tugas ini mirip seperti latihan soal. Jadi untuk bisa menjawab soal-soal yang ada ini, kamu harus mengikuti langkah-langkah yang ada pada latihan soal. Jadi buktikan satu persatu, kemudian baru pilih mana pernyataan yang benar dan pilih mana jawaban yang tepat berdasarkan pilihan jawaban yang ada. Nah, kerjakan dengan teliti dan seksama sehingga bisa menghasilkan jawaban yang benar. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.
come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters